Sampai-sampai Megawati menangis saat memberi sambutan mengatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Rakyat terpukul, penuh ketidakpastian. Dan SBY juga mengatakan soal manfaat menaikkan harga BBM bila tidak dipahami oleh rakyat, biarlah Tuhan yang tahu. Tidak masuk akal. Atau pemerintah dianggap tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Pemerintah tidak peduli penderitaan rakyat. Pemerintah tidak memikirkan rakyatnya yang semakin miskin. Sabtu 3 September kemarin, akhirnya BBM naik lagi. Wacana menaikkan harga BBM sudah ada sejak 10 hari sebelum berakhirnya bulan Agustus ini. Sesungguhnya soal kenaikan harga BBM di tahun ini bukan hal baru. Karena sebelumnya pada 1 April 2022, Jokowi juga sudah menaikkan harga BBM jenis Pertamax 92 dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 seliternya. Nah, sebelum pembahasan kita mulai, ada baiknya Anda subscribe, komen, dan share channel ini. Supaya saya semakin bersemangat membahas topik-topik menarik dan hangat yang menjadi perbincangan dalam masyarakat. Pemerintah Jokowi selain menaikkan harga BBM juga pernah menurunkan harga BBM jenis premium dan solar pada 1 April 2016 dari harga Rp6.950 menjadi Rp6.450. Itu sekitar 3.000-an ya per liternya. Solar dari Rp5.650 menjadi Rp5.150 per liternya. Tapi soal penurunan harga ini nggak perlu kita berbangga-bangga. Menurunkan harga BBM bukan prestasi yang layak dibanggakan. Karena selain Jokowi, 3 presiden sebelumnya juga pernah melakukan menurunkan harga BBM, yaitu B.J. Habibie, Gus Dur, dan SBY. Kali ini dalam soal menaikkan harga BBM, Jokowi beralasan kondisi sangat terpaksa dalam situasi yang sangat sulit. Saya rasa semua presiden di Indonesia, bahkan di dunia ini ketika menaikkan harga BBM pasti menggunakan alasan dalam kondisi terpaksa, kondisi tidak ada pilihan lain. Semua alasan penyebabnya pun sama, yaitu perubahan atau naiknya harga minyak global. Kali ini mungkin agak spesifik, ditambah perang Ukraina melawan Rusia. Juga efek domino dari pandemi. Dan alasan yang lain oleh Jokowi disebutkan BBM bersubsidi yang menikmati adalah kalangan orang berduit dan orang kaya. Sehingga mau tidak mau, setuju tidak setuju, Indonesia harus menaikkan harga BBM. Dan seperti biasanya, kebijakan menaikkan harga BBM akan disambut oleh masyarakat sebagai alasan yang tidak masuk akal. Atau pemerintah dianggap tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Pemerintah tidak peduli penderitaan rakyat. Pemerintah tidak memikirkan rakyatnya yang semakin miskin. Dan Gayung pun bersambut. Partai politik beramai-ramai menolak kenaikan harga BBM. Berbagai alasan dikemukakan. Ambil contoh, penolakan yang dilakukan oleh PKS yang menganggap pemerintah tidak concern sama rakyat. Pembangunan ibu kota baru masih jalan terus. Penyelesaian pembangunan kereta cepat juga nggak di-stop. Pemerintah dianggap menghambur-hamburkan uang hanya untuk pencitraan membangun mercusuar politik, bukan mensejahterakan rakyatnya. PKS juga menganggap dulu Jokowi mengkritik soal bantuan langsung tunai atau BLT, yaitu bentuk bantuan lain sebagai kebijakan yang tidak mendidik. Sekarang Jokowi melakukan pemberian bantuan ke masyarakat dalam bentuk uang tunai yang menjadi kebijakan Jokowi. Jokowi dianggap mencela-mencela dalam soal BLT ini. Kemudian partai yang lain, Partai Demokrat sebagai partai di luar pemerintah juga menyuarakan penolakannya. Tidak berbeda jauh dari PKS. Partai Demokrat
mengatakan seharusnya pemerintah melakukan penghematan dulu, bukan langsung main naikin harga BBM begitu saja. Oleh Partai Demokrat, Jokowi dianggap mengabaikan suara rakyat. Umumnya beberapa hari setelah pengumuman penaikan harga BBM, masyarakat dan elemen masyarakat akan menggelar unjuk rasa sebagai ekspresi penolakan. Pemerintah dan polisi beberapa hari atau 1-2 minggu atau sekian bulan kemudian akan disibukkan menghadapi protes yang disampaikan masyarakat. Pemerintah juga menangkis serangan kritik dari oposisi dan masyarakat. Dan unjuk rasa ini akan terjadi di berbagai daerah. BBM memang sudah menjadi komoditas politik, sosial, dan ekonomi yang sangat seksi. Namun seperti biasanya, unjuk rasa akan mereda setelah seminggu, setelah 2 minggu, atau setelah sebulan. Mungkin penyumbang demonstrasinya, kalau benar ada ya, sudah kehabisan dana. Mungkin juga masyarakat skeptis dan apatis bahwa pemerintahan selalu begitu, selalu tidak peduli atas penderitaan rakyatnya. Pemerintah lebih disibukkan pada pencitraan. Masyarakat kembali kemudian masyarakat kembali pada aktivitas sehari-hari lagi. Meskipun sekarang mungkin terasa lebih sulit karena harga-harga pada naik. Tetapi kita tahu kehidupan harus berjalan terus. The life must go on. Artinya hingga saat ini kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah seberapapun besarnya, pada akhirnya rakyat akan menelanya sekalipun terasa pahit dan berat. Lalu pemerintah juga kembali berjalan seperti biasa, yang artinya penolakan sekeras apapun yang dilakukan oleh masyarakat dan partai politik tidak pernah menjatuhkan pemerintahan. Adakah presiden di Indonesia jatuh gara-gara menaikkan harga BBM? Tidak ada. Kasus jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 bukan semata-mata karena kebijakan menaikkan harga BBM, tetapi banyak faktor lain yang mendorongnya, seperti krisis moneter, korupsi yang merajalela, nepotisme di kalangan pemerintah, dan otoriterisme pemerintahan Soeharto. Yang masyarakat sudah jenuh menghadapi pemerintahan yang sudah terlalu panjang. Selain itu, kebijakan BBM adalah kebijakan yang sangat populis, sekaligus kebijakan yang sangat dilematis. Bila pemerintah mampu menurunkan harga, maka kepuasan publik terhadap pemerintah akan naik. Demikian juga ketika harga BBM akan naik, pemerintah membuat kebijakan menaikkan harga BBM, maka kepuasan publik akan turun. Begitu terus akan terjadi. Juga di dalam hal yang paling unik, masalah BBM sebagai atau merupakan komoditas politik bagi partai politik. Misalnya ketika di era pemerintahan SBY menaikkan harga BBM pada tahun 2008, partai politik oposisi seperti PDI Perjuangan menganggap sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat. Sampai-sampai Megawati menangis saat memberi sambutan di Rakernas PDI Perjuangan di Makassar. Sementara ketika PDI berkuasa di pemerintahan saat menaikkan harga BBM, Partai Demokrat melalui ketua umumnya mengatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Rakyat terpukul, penuh ketidakpastian. Berbeda ketika Partai Demokrat saat berkuasa. Ketika SBY menaikkan harga BBM, SBY sekaligus ketua umum Partai Demokrat mengatakan bahwa menaikkan harga BBM demi membantu pemerintah selanjutnya. Dan SBY juga mengatakan soal manfaat menaikkan harga BBM bila tidak dipahami oleh rakyat, biarlah Tuhan yang tahu. Artinya, siapapun yang berkuasa pasti berusaha membuat alasan selogis mungkin dan setepat mungkin, meskipun kebijakan itu tetap saja ditolak oleh masyarakat. Jadi, sebagai komunitas politik, kita sebaiknya jangan percaya sepenuhnya pada partai oposisi yang teriak-teriak menolak kenaikan harga BBM. Karena itu sebagai bentuk dan cara partai politik mengambil hati dan simpati masyarakat. Seolah-olah mereka membela dan berempati kepada masyarakat. Itu tadi pembahasan tentang tradisi menaikkan harga BBM. Ada komentar soal ini? Silahkan tulis komentar Anda di bawah ini.